keberlangsungan yang luar biasa dari pemilik rumah sakit umum Ahli Makassar. Dan Anda pun bisa berinteraksi bersama kami dengan mungkin ada pertanyaan atau bisa konsultasi gratis di kesempatan yang berbahagia. Sudah ada di studio bersama saya saudara, ada Ibu Dr. Gigi Nur Wahidah, spesialis bedah mulut dari Rumah Sakit Umum Makassar. Selamat pagi dok. Bagaimana? Insya Allah dilancarkan ya sampai hari hari raya Idul Fitri nanti. Amin. Dan hari ini kita akan membahas seputar pelayanan keluarga gigi ya, atau dokter gigi selama pandemi COVID-19. Nah, boleh langsung dijelaskan kepada pemirsa di rumah. Silakan. Oke. Untuk pelayanan di kulit gigi rumah sakit yang di Makassar selama masa pandemi kita buka cuma sekali dalam seminggu. Ini mungkin banyak masyarakat yang bertanya kenapa dokter gigi pelayanannya sangat-sangat dibatasi. Itu semua terkait dengan dokter gigi itu merupakan profesi yang sangat-sangat beresiko tinggi untuk wabah virus ini, terkena virus ini. Kenapa? Karena dokter gigi wilayah kerjanya itu di dalam rongga mulut dan saluran pernapasan karena yang seperti kita ketahui di dalam rongga mulut itu banyak mikroorganisme, banyak bakteri-bakteri yang baik ataupun yang merugikan. Nah, tindakan-tindakan yang kita lakukan juga selama ini itu banyak berhubungan dengan aerosol, mengakibatkan adanya aerosol dan droplet yang bisa menjadi pemicu untuk penyebaran virus. Nah, entah itu penyebaran dari dokter ke pasien, pasien ke dokter, atau pasien ke pasien gitu. Jadi selama pandemi ini kita berusaha untuk mengurangi tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan adanya aerosol dan droplet emergensi. Ada beberapa kasus-kasus emergensi di dalam kedokteran gigi. Itu contohnya pasien sudah tidak bisa menahan rasa sakit yang sampai tidak bisa tidur sehari semalam, ataupun ada bengkak pada rahang, bisa sampai tidak bisa, susah bernafas, atau sampai demam, atau susah menelan. Nah, itu termasuk dalam kategori emergensi. Selain itu juga perdarahan yang terus-menerus di dalam rongga mulut ataupun ada patah pada rahang, itu kita anggap sebagai tindakan emergensi dan itu tidak boleh kita tolak untuk kita lakukan tindakan. Di luar konten kasus emergensi ini, sebisa mungkin kita mengurangi tindakan-tindakan yang menyebabkan timbulnya aerosol ataupun droplet. Baik, memang kalau kita mengkaji, saya sendiri mungkin ilmunya masih sedikit ya advance. Kalau itu memang logika sederhana saja, memang karena penyebaran virus corona ini memang dari droplet itu sendiri. Nah, tapi seperti ini kita sedikit berbicara lebih dalam soal bagaimana kemudian kesehatan gigi dan mulut ya. Ini kan selama berpuasa nih dok nih, kan kita singgung sedikit ya soal itu ya. Selama berpuasa bagaimana kemudian kita bisa menjaga kebersihan gigi dan mulut. Kalau biasanya saya pribadi di hari yang normal biasanya saya selain menggunakan sikat gigi ya 3 kali sehari, otomatis sebelum tidur ya itu prioritas banget. Kemudian kadang menggunakan mouthwash, kemudian juga kadang saya aktif menggunakan dental floss gitu. Nah, otomatis ketika bulan Ramadan saya pribadi itu kalau habis sahur kemudian pakai mouthwash, tenggorokan saya jauh lebih kering. Jadi saya tidak menggunakannya untuk saat ini gitu loh. Tapi bagaimana sebenarnya ketika berpuasa kesehatan gigi dan mulut kita tetap terjaga? Silakan. Sebenarnya prosedurnya sama saja dengan hari-hari biasa. Kita tetap menggunakan kita tetap sikat gigi seperti biasanya kita sebelum tidur terutama, kemudian tetap menggunakan dental floss, ya seperti itu saja sih sebenarnya. Tergantung pilihan ya. Cuman kan
banyak yang komentar di masyarakat, banyak yang komentar bahwa walaupun saya sudah sikat gigi terlalu sering, tetap saja plak atau kalkulus atau karang gigi, gigi saya banyak yang berlubang, tetap gigi saya banyak yang bermasalah. Itu kenapa ya? Ada banyak faktor, bukan cuma karena selalu sikat gigi, tapi bisa jadi cara sikat giginya yang tidak benar, kemudian tidak bersih, atau memang kekentalan salivanya, kekentalan air ludahnya itu termasuk agak-agak kental ya. Jadi proses untuk membersihkan saliva itu atau ludah itu fungsinya kan dia selain dia fungsinya juga itu membersihkan sendiri rongga mulut selain membasahi ya, juga dia berfungsi untuk membersihkan rongga mulut. Nah, semakin kental saliva itu, proses pembersihannya juga akan semakin kurang. Makanya harus itu juga beberapa faktor. Nah, untuk yang lain, kalau misalnya cara sikat giginya, nah itu yang sampai sekarang masih banyak masyarakat yang salah. Cara menyikat gigi yang benar. Harusnya kan cara menyikat gigi yang benar itu hanya satu arah, dan harusnya dari gusi ke gigi, gusi ke gigi. Boleh dicontohkan mungkin, anggaplah seperti ini dong. Ini gigi, ya. Ini atasnya, ini gigi, ini dari depan ya, ini di belakang. Kita cuma boleh satu arah dari gusi ke gigi. Jadi dalam sudut 45 derajat. Bukan digosok begini dong? Tidak boleh gosok begini. Justru kalau kita menggosok begini itu banyak faktor yang bisa terjadi. Ada juga ada yang diputar katanya dong. Sama juga, kalau putar juga itu kan berarti bakteri yang dan sisa makanan yang kita ini kembali lagi ke gusi, kembali lagi, dan itu bisa masuk ke dalam gusi. Kalau cara gosoknya seperti ini, pertama bisa merusak email gigi, kedua makanan atau sisa-sisa makanan itu bisa masuk ke dalam, justru bisa masuk ke dalam gusi. Ketiga, gusi yang ada bukannya bagus, dia akan malah rusak dan dia akan turun, mempengaruhi jadinya model gigi kita. Tidak mempengaruhi model gigi, tapi justru malah akar gigi akan kelihatan. Nah makanya banyak yang dulu saya rajin sikat gigi tapi kok tetap milu gigi saya. Ya karena gusinya itu yang tadinya bagus, dia jadi turun. Nah, memperlihatkan akar gigi. Nah, itulah yang sedangkan di akar gigi itu tidak ada lapisan emal. Itu lapisan dentin, dan di dalam lapisan dentin itu banyak ujung-ujung saraf. Itulah makanya kenapa sampai kalau misalnya gusinya itu turun, itu namanya resesi, itu menyebabkan jadinya minus sekali. Oke. Baik, sedikit ya dok, ini sebenarnya pertanyaan tiap tahun muncul gitu ya, pertanyaan-pertanyaan tentang ketika kita berpuasa apa sih sebenarnya, mungkin bisa dijelaskan secara kedokteran seperti apa, meskipun dalam Al-Quran dijelaskan atau hadis mengatakan bahwa ketika orang berpuasa itu bau nafasnya seperti kasturi gitu kan. Tapi kalau secara kesehatan dan secara medis, kenapa ketika kita berpuasa itu bau nafas kita jauh lebih sembrining gitu loh dok? Silakan. Pertama, ada beberapa faktor jadi mungkin dari faktor makanan yang kita makan ya. Ada beberapa memang makanan yang kita makan itu memang menyebabkan bau seperti pete, bau putih, gitu kan ya. Itu menyebabkan, itu makanan-makanan yang bisa menyebabkan bau mulut terasa lebih sembuh. Nah, untuk jenis makanan yang kita makan yang memang menyebabkan bau mulut, kalau bisa itu dikurangi atau dihindari untuk selama bulan puasa ini, karena tanpa itu pun mulut kita tidak bau. Kedua, selama bulan puasa produksi saliva kita agak berkurang. Pertama karena mungkin
rongga mulut agak kering, jadi proses pembersihan intraoral, proses pembersihan di dalam mulut itu juga agak terganggu. Nah, itu salah satu bisa jadi penyebab bau mulut, karena kan di dalam mulut ya tetap ada bakteri banyak sangat banyak mikroorganisme yang ada di dalam rongga mulut, baik yang bakteri yang bagus maupun bakteri yang merugikan. Perkembangan itu karena kurang saliva, ya itu jadinya jadi perkembangan bakteri itu ya menyebabkan bau mulut. Lumayan. Baik. Ini ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih, ada pemirsa yang bertanya, saya ini katanya punya Mbak Tita tepatnya, berbuat 3 tahun ini sebenarnya Dok, rujukan yang paling pas usia berapa sih anak kita perlu sikat gigi katanya? Karena kalau saya sendiri waktu anak saya yang paling kecil udah 7 masuk 8 tahun itu tuh dulu kalau habis ASI kadang saya gosok pakai kain kasa dulu, kemudian ada juga yang dijual itu yang modelnya berlebihan dari plastik, tapi plastik yang super lembut itu ya, itu tapi sebenarnya dari protokol kesehatan gigi dan mulut sebenarnya kapan sebenarnya anak-anak khususnya bayi mulai ya? Betul. Sebenarnya kalau bayi sudah mulai punya gigi itu sebaiknya sudah mulai diajar, karena biasanya sih bayi muncul giginya itu di usia 5-6 bulan. Usia 5-6 bulanan itu normal untuk gigi bayi itu muncul. Nah, kalau sudah muncul sempurna itu sudah boleh diajarkan untuk sebenarnya bukan diajar ya, tapi sudah mulai harus selalu diperhatikan kesehatan gigi. Sudah harus selalu dibersihkan dengan cara yaitu tadi kasa basah, kita pakai gosok, atau sekarang kan sudah mulai ada sikat gigi yang kita simpan di tangan ya, betul. Nah itu lebih bagus lagi. Sama dengan pasta gigi. Pasta gigi sebaiknya pasta gigi yang khusus untuk anak-anak. Cuman kalau pada bayi sebenarnya belum terlalu butuh ya. Tetelan juga saya kasihan. Nggak masalah sih sebenarnya kalau buat pasta gigi anak-anak itu sudah dirancang memang, karena kan kalau anak-anak susah untuk, kadang masih susah untuk umur ya. Jadi makanya untuk anak-anak biasanya kita tidak rekomendasikan untuk pasta gigi orang dewasa karena tidak kandungan. Cuman kalau bayi sih walaupun tanpa pasta gigi bisa ini yang penting kita rajin membersihkan dengan yaitu pasta atau sikat gigi yang khusus memang super lembut untuk bayi. Nah, ada pertanyaan lagi yang muncul ya Dok. Misalnya ini katanya saya sudah menjaga kesehatan gigi dan mulut saya, tetapi katanya saya paling sering sariawan. Mohon penjelasan Dok, silakan. Oke, kalau sariawan banyak faktor yang bisa menyebabkan, bisa karena faktor stres. Stres bisa sariawan? Sangat bisa. Oke. Bisa karena faktor stres, bisa karena faktor kekurangan vitamin. Bisa juga karena faktor hormon. Orang-orang haid biasanya, terutama perempuan, biasanya tiap bulan datang bulan, biasanya itu sebelum atau setelahnya itu pasti ada sariawan. Bisa juga karena daya tahan tubuh menurun, menyebabkan sariawan. Tapi kalau sariawan seperti itu Dok, kan banyak dijual juga vitamin C atau tablet hisap seperti itu. Ini cukup manjur Dok? Ada juga, kalau saya sariawan pakai madu aja sebenarnya. Kalau saya pribadi, tapi kan banyak ya dijual umum. Ya, seperti apa Dok? Kalau obat-obat sariawan ada beberapa sih yang bisa dipakai. Kalau dibilang vitamin C, kalau misalnya memang penyebabnya kekurangan vitamin, bisa. Tapi kalau misalnya faktornya karena faktor hormon,
tidak begitu banyak membantu dengan kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Setidaknya daya tahan tubuh itu kita tingkatkan, mengurangi faktor itu. Tapi kalau untuk hormon, biasanya hormon susah ya. Ini hanya dengan mencegah, meningkatkan daya tahan tubuh, minum vitamin, paling meminimalisir sih menurut saya. Oke, baik. Kalau sariawan itu. Selanjutnya kita akan kembali pula bahwa pada tahap kehamilan mana saya perlu kontrol ke dokter gigi gitu. Dia mungkin lagi hamil ya. Jadi mungkin kapan aman nggak ke dokter gigi atau mungkin diwajibkan atau gimana dok? Pada tahapan seperti apa? Dokter gigi, pasien hamil sangat dianjurkan untuk ke dokter gigi. Kenapa? Pasien-pasien hamil itu rentan sekali karena pada pasien-pasien yang hamil peningkatan hormon, kemudian bayi itu biasanya perlu asupan kalsium. Biasanya kalau ibu kekurangan kalsium, nah bayi itu mengambil kalsium yang ada dari kalsium ibunya. Nah itu yang kadang mengurangi, makanya pasien-pasien hamil biasanya mengeluhkan, dok, kenapa saya kalau setiap hamil saya giginya rusak. Aduh, kadang-kadang teman saya malah anaknya tiga setiap nidam pasti sakit gigi. Sebenarnya membingungkan saya. Sebenarnya sebelum hamil giginya mungkin bermasalah. Sudah memang sudah rusak, tapi tidak ada keluhan selama sebelum hamil. Tapi setelah hamil karena peningkatan hormon, jadinya giginya jadi mengeluhkan, jadi ada keluhan. Iya, tapi aman nggak sih dok ketika hamil karena mungkin ada kerusakan ketika hamil terus dia sudah sakit gigi, pas periksa fatal cabut gigi, hamil nggak apa-apa dok? Ada beberapa pertimbangan kalau misalnya pada pasien-pasien hamil, karena kita juga harus mempertimbangkan janin yang ada di dalam kandungan. Kalau masalah aman, makanya sebelum ada keluhan sebaiknya kontrol. Kalau misalnya sudah ada yang sakit, ada sakit atau tidak sebenarnya, ada keluhan atau tidak sebenarnya sebaiknya kontrol, karena bisa saja pada saat hamil tidak ada, mungkin belum mengeluhkan, tapi di saat kandungan semakin ini banyak yang saya temukan, banyak pasien saya hamil keluar itu datang dengan bengkak. Datang dengan bengkak, pasien harus kita tindaki, karena kalau tidak kita lakukan tindakan justru akan membahayakan ibu dan janin yang ada di dalam. Tapi itu juga kita tetap harus berkonsultasi dengan dokter kandungan dari pasien. Oke, baik. Semoga ini ibu yang begadang sebelumnya mungkin sedang hamil atau mungkin lagi merencanakan kehamilan, atau tapi sebenarnya menjaga kesehatan gigi dan mulut jangan menunggu tempo-tempo, karena itu memang perlu dilakukan ya. Disadarkan itu penting sekali sebenarnya. Apalagi saya pengen tanya juga untuk para orang yang menggunakan kawat gigi atau behel ini semuanya bagaimana proses perawatannya ya. Baik, kita jeda dulu saudara, kita berikan kesempatan pariwara yang mau lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi umur panjang dan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan serta pembebasan dari api neraka. Saya Haja Andi Nurhatinati Ibu Esos, Ketua DPRD Kota Parepare, bersama pimpinan dan segenap anggota DPRD mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masih diberi umur panjang dan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan, serta pembebasan dari api neraka. Saya HM Iskandar Nusu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, beserta seluruh staf, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari bersama-sama perangi hoax, saring sebelum menyebarkan, dan bijak dalam bermedia sosial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa, masih bersama kami tim medik Rumah Sakit Darmais Makassar. Ini temanya menarik sekali, bagaimana kemudian kita menjaga kesehatan gigi dan mulut, karena secantik apapun kita, good looking apapun, kalau ada aroma-aroma ya, dan mungkin pas senyumnya tidak secantik penampilannya kan saya. Betul. Ini tadi selalu kita jeda, Dok, untuk teman-teman yang menggunakan behel atau pakai kawat gigi di perawatannya seperti apa? Untuk yang menggunakan behel itu perawatan gigi itu harus ekstra sebenarnya, karena biasanya pada pasien-pasien dengan menggunakan kawat gigi, kebersihan mulutnya biasanya agak terganggu, karena pertama ada behel yang mengganggu, jadi cara sikat giginya juga jadi beda dengan yang lain. Dia lebih harus ekstra membersihkan gigi pada pasien-pasien yang menggunakan behel. Harus lebih memperhatikan karena pasien dengan kondisi kebersihan mulut yang buruk pada pasien-pasien pengguna behel bisa menyebabkan sangat rentan untuk giginya jadi berlubang, gigi rusak. Karena kan sisa makanan, banyak tempat-tempat retensi, banyak tempat-tempat sisa makanan itu tertinggal di dalam alat behelnya. Jadi memang harus diperhatikan, sangat-sangat diperhatikan kebersihan itu. Sangat, harus 2 kali lebih ekstra, lebih memperhatikan dibanding tanpa menggunakan behel. Dan termasuk pemilihan sikat gigi yang harus ada bulu halusnya, kalau saya rekomendasikan. Gimana, Dok? Kalau saya nggak kayak gitu, karena kalau yang tua sakit sekali. Sebaiknya penggunaan bulu sikat gigi itu yang medium saja, jangan yang berat. Kenapa? Karena sikat gigi yang berat bisa mengabrasi, bisa mengikis jaringan email gigi kita. Kalau yang besar, apalagi kalau cara menyikat giginya itu terlalu kencang, rusuh jadinya. Jadinya email itu bisa terkikis. Kalau terkikis ya susah lagi. Keluhannya pasti, kenapa saya setiap minum air dingin atau minum air panas jadinya ngilu. Pasti terkikis. Mungkin memang sekarang sudah banyak dijual pasaran untuk pasta gigi yang mencegah ngilu ya, Dok ya? Iya. Tapi kan karena penyebabnya memang jaringan emailnya atau akar giginya, dentinnya itu terekspos, jadi ya susah untuk 100% meminimalisir keluhannya. Nah ini pertanyaannya menurut saya menarik sekali. Kapan sih kita harus ganti sikat gigi kita? Kapan gitu? Karena ini juga penting sebenarnya. Ada yang sampai sudah ini masih dipakai aja. Sebenarnya untuk waktu tidak ada yang bisa memastikan. Biasanya sih kita 6 bulan sekali. Tapi juga tergantung dari kondisi sikat giginya. Kalau kondisi sikat giginya sudah
bulunya sudah Warawiri. Itu sebaiknya diganti. Kalau misalnya masih bagus, silakan tetap pakai. Tapi kalau misalnya bulunya sudah kemana-mana, ya waktunya sudah diganti. Bisa dalam 3 bulan kalau bulu sikat giginya sudah seperti itu. Baik. Ini kalau ini juga penting sekali saya tanyakan sebenarnya. Jadi kan kadang-kadang ada gigi betis gitu kan dok, gigi bungsu. Ini kan sakit sekali aslinya gitu kan. Nah bagaimana kemudian apa yang mesti kita lakukan untuk paling tidak mencegah munculnya masalah, karena otomatis memang ini sangat perih sekali gitu. Dan bagaimana proses penanganan yang perlu kita lakukan? Perlukah kita ke dokter gigi atau gimana dok? Ya, kalau gigi bungsu memang muncul itu di usia 17 tahun ke atas. Yaitu pada saat proses pertumbuhan gigi bungsu itu sangat sakit karena biasa disertai dengan demam dan bengkak. Cuman kalau misalnya sudah bengkak, itu sangat mengganggu dan itu bisa menekan jalan nafas sebenarnya. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada keluhan, sebaiknya langsung ke dokter gigi untuk ditangani. Paling tidak kalau misalnya memang ada bengkak di gusi atau posisinya yang miring atau bagaimana, itu bisa kita tangani. Baik dok. Ini kan sekarang semua senyum kita lagi nggak kelihatan karena kita semua pilih subscribe menggunakan masker ya. Tapi kan istilahnya paling tidak mungkin setelah pandemi ini berakhir, kita ingin penampilan dulu. Salah satu seperti saya bilang tadi, senyum itu sangat mempengaruhi looknya kita. Nah sekarang lagi ngetren kan dok, ini gigi putih, ya gigi diputihkan. Sampai saya pun sudah mulai tergoda ini untuk melakukan itu. Dari sejarah, bukan cuma secara estetikanya saja, tapi harus pikir ke depannya seperti apa gitu. Dari banyak referensi yang saya baca, saya masih agak takut sih dok. Tapi kebetulan ada ibu dokter gigi di sini dan juga memberikan pencerahan kepada pemirsa di rumah yang pengen giginya putih kayak artis-artis itu. Mohon pencerahan dok, silakan. Sekarang lagi ngetren adanya sini kan. Betul. Tapi akibat buruk yang bisa ditimbulkan oleh penggunaan finir, terutama kalau misalnya dikerjakan sama orang-orang yang tidak berkompeten. Karena saat ini masyarakat banyak yang hanya mau giginya putih, tapi dikerjakan sama orang-orang yang tidak berkompeten dan abal-abal gitu. Saran saya, kalau misalnya memang mau memutihkan gigi atau menggunakan finir, silahkan ke dokter gigi, spesialis konservasi gigi yang memang berkompeten untuk melakukan finir. Karena ada syarat-syarat, ada beberapa pertimbangan penggunaan finir itu. Jadi bukan asal kita ngambil aja kita putihkan saja, tapi ada beberapa pertimbangan yang dan cara yang sesuai dengan keilmuannya ya. Karena untuk saya pun, saya tidak punya kompeten untuk melakukan itu. Yang punya kompeten itu dokter konservasi gigi ya. Itu yang punya kompeten untuk melakukan finir. Kekurangan penggunaan finir, kalau misalnya kita ke yang tidak kompeten, biasanya gigi itu kan kita kurangi sedikit, kemudian kita buat alat, kita lapisi alatnya. Nah kalau misalnya alat itu atau tambalan itu rusak, bisa merusak juga gigi. Atau yang saya lihat, finir yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkompeten itu biasanya tidak sesuai dengan anatomi gigi, atau bisa saja merusak jaringan. Jadi banyak
hal yang harus kita perhatikan kalau misalnya kita mau menggunakan skincare. Baik, seperti juga sebenarnya penggunaan kawat gigi behel ya. Kadang-kadang maaf, itu kadang-kadang ada juga apa ya, yang memasang tapi latar belakangnya bukan dentis gitu ya, bukan tukang gigi lah seperti itu. Jadi ini sampai ada pernah kejadian kasus, dan ini fakta di daerah Kalimantan, itu kalau giginya tertelan dan bisa dibayangkan apa yang akhirnya dibongkar besar-besaran jadinya, karena seperti itu, mungkin seperti dikatakan dokter tidak berkompeten kemudian melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai prosedur. Masalah behel juga sangat-sangat banyak dilakukan oleh orang-orang yang sangat tidak kompeten, dan itu banyak akibat yang ditimbulkan, bukan cuman tertelan, tapi banyak akhirnya giginya yang harusnya bagus jadinya copot dengan sendirinya karena penggunaan behel, atau jadinya rahangnya tidak beraturan, semakin tidak beraturan, giginya semakin tidak beraturan karena penggunaan behel yang abal-abal dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Ya, ini penting sekali untuk jadi perhatian, karena behel itu sebenarnya ada hitung-hitungannya sebenarnya. Jadi bukan asal kita nyimpen behel itu bracket itu di gigi-gigi terus selesai, tidak. Itu ada hitungan-hitungan seberapa banyak sih yang harus kita geser, seberapa posisi bracket yang ada di gigi itu apa sudah benar hitungannya atau tidak. Jadi memang ada hitungan-hitungan. Pemasangan, bahkan kalau saya melihat para dokter, khususnya dokternya di gigi saya itu kan memang sampai pemasangan itu ada tanda-tanda khususnya dan harus pas, karena kalau nggak pas lebih kawatnya saja itu udah menyakitkan sekali ya. Makanya saya bilang ada hitungan-hitungan tertentu, berapa jarak antara behel dengan ujung gigi, berapa jarak, berapa yang kita goyang, kemudian gigi perbaikan itu ada semua. Karena kalau misalnya abal-abal tanpa perhitungan bisa jadi justru gigi. Jadinya ada beberapa yang saya lihat di internet, justru malah gigi pasien itu jadinya kayak kipas. Kemudian ada malah yang lepas giginya, lepas dengan sendirinya, copot dengan sendirinya karena penggunaan behel itu. Ada juga yang penggunaan behel yang abal-abal menjadi tumor ganas. Karena itu mungkin tidak dikerjakan oleh para ahli, dan ini juga penting sebenarnya. Kalau saya pribadi ini pengalaman juga bagi kita sharing aja, bahwa sebenarnya kalau Anda menggunakan behel, tolong sering-sering konsultasi, sering-sering konsul, ya, karena itu sebenarnya kalau dari segi memang harus mikir lah baik-baik, karena penggunaan behel itu nggak murah, sangat tidak murah. Jadi kalau untuk pemasangannya mungkin ya sekitar 2,3 juta, bawah saja loh. Iya. Belum di atas dengan 500-an. Oh iya ada, tapi yang kalau dokter datangnya 2,3 juta gitu kan, itu bawah saja loh, belum di atas. Dan sebenarnya jadi mikir baik-baik sebelum pasang behel. Pasang behel juga sakit loh. Sakit. Saya 1 bulan nggak bisa makan nasi yang keras malah itu karena mungkin ketarik doknya, jadi kayak muka kita kayak kembali. Goyang gini kan, kalau udah pasang behel itu kan dia otomatis behel fix itu dia akan aktif terus 24 jam. Jadi dia akan goyang, sebenarnya di dalam itu dia goyang. Nah makanya kita harus hati-hati menggerakkan gigi itu, dia tidak, karena kalau misalnya tanpa perhitungan bisa merusak jaringan gigi. Belum lagi kalau makan sembarangan, lepas kasus lagi, bayar lagi ya. Jadi dan itu kita karyawan. Iya, dan itu karyawan juga. Itu salah satu penyebab juga saya. Dan yang paling menyakitkan setelah proses ditarik ini lebih sakit lagi ketika sudah ditarik. Oh, masya Allah, sensasinya. Tapi kan mikir lagi demi cantik, demi sehat. Baiklah, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana bicara, kita masih akan segera mulai bersama dokter cantik kita juga ini. Selamat yang berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, wafatkannya untuk mendapatkan ridho dan rahmat-Mu serta pembebasan dari siksa api neraka. Saya Andi Firdaus Jolo, Direktur PDAM Kota Parepare, beserta seluruh karyawan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mari gunakan air sebaik-baiknya, karena air adalah sumber kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan 1441 Hijriah telah tiba. Semua umat Islam seluruh dunia menyambut dengan sukacita dengan datangnya bulan Ramadan. Olehnya itu, kami mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare mewakili seluruh staf selamat menunaikan ibadah puasa. Mari kita mengikuti himbauan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan di rumah masing-masing. Kualitas ibadah kita tidak akan berkurang dengan melaksanakan di rumah bersama keluarga. Kualitas ibadah kita tidak hanya terpacu pada tempat di mana kita beribadah, tetapi tidak kalah pentingnya adalah kualitas ibadah ditentukan oleh keikhlasan, kehusyuan dan kesucian jiwa kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang bisa masih bersama kami dengan Ibu Dokter Gigi Nur Wahidah, spesialis bedah mulut. Baik, kembali lagi di tema kita ya, bagaimana kemudian tadi sudah dijelaskan pelayanan dokter gigi selama pandemi ini seperti apa. Tetapi dok, terlepas daripada instruksi atau maklumat yang telah dikeluarkan seputar physical distancing, seputar bagaimana kemudian juga kita mencegah virus corona dengan menjaga kebersihan mulut kita juga seperti itu. Ya, silakan. Kalau mencegah penyebaran, satu-satunya ya dengan sama menggunakan masker, karena bagaimanapun di dalam pernapasan banyak mikroorganisme, banyak virus yang bisa menularkan ke orang. Untuk proses menjaga kebersihan, menjaga kesehatan gigi dan mulut sama seperti biasanya. Tanpa pandemi juga tetap harus kita jaga kebersihan mulut, tetap kita jaga kesehatan mulut. Banyak sikat gigi dengan cara yang benar, 2 kali sehari minimal. Kemudian menggunakan dental floss dengan benar, karena penggunaan dental floss yang salah juga bisa menyebabkan kerusakan dari jaringan pendukung gigi. Kemudian ya menurut saya itu dan terakhir menggunakan tetap menggunakan masker. Dok, itu yang paling efektif dok ya. Baik, yang terakhir nih dok, di tengah pandemi seperti saat ini mungkin pemirsa ada yang lagi sakit gigi mungkin, atau mungkin ada keluhan, kapan ke dokter gigi di situasi seperti ini ya, apalagi pasien yang dibatasi, kapan memutuskan dok, ya udah saya harus ke dokter gigi nih meskipun di tengah pandemi? Silakan kalau misalnya ada keluhan yang sangat mengganggu, silakan langsung ke dokter gigi, terutama kalau misalnya ada bengkak yang besar, silakan langsung saja ke dokter gigi. Kalau misalnya mungkin karena terutama sekarang banyak praktek dokter gigi yang dibatasi, silakan langsung ke rumah sakit. Poli buka sekali seminggu, kalau misalnya bukan di saat
jadwal poli, silakan ke IGD. Oh, oke. Akan kita layani. Kalau di IGD, kalau misalnya memang itu kasus-kasus emergensi seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, baik. Silakan ke situ ya. Baik. Apapun itu mau dilayani dengan profesional gitu ya. Tapi yang pasti pasien juga harus bisa mengukur loh, kapan perlu dan tidak gitu. Karena jangan sampai sakit giginya cuma sakit gigi yang sudah bisa ditolerir, akhirnya ke rumah sakit bawa pulang COVID. Itu yang kita hindari. Itu yang hindari. Benar. Kalaupun misalnya ada keluhan, silahkan saja ke rumah sakit. Nanti kita yang di poli, nanti kita yang bisa memilih apakah ini bisa kita tindaki atau tindakannya bisa kita tindaki. Oke, baik. Pagi hari ini dan selamat bertugas, tetap jaga kesehatan dok ya. Karena mengingat memang dokter gigi adalah salah satu profesi meskipun semuanya punya imbas yang ini ya, tapi memang langsung bersentuhan langsung dengan droplet daripada pasien, dan ini sangat terutama kita doakan para tenaga medis kita semoga dapat sabar, apalagi juga ini penting untuk Anda mengingat bahwa jumlah positif juga semakin menanjak. Betul. Kemudian juga OTG juga sudah hampir 1000-an. Ini penting menjadi perhatian kita bersama saudara untuk lebih waspada. Panik jangan, nanti psikosomatik, tapi waspada perlu. Karena kita sudah berada di zona. Terima kasih. Dok, selamat bertugas. Baik,